Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku, saudaraku, pemirsa yang budiman, semoga pada hari ini kita masih merasakan nikmat dari Allah berupa nikmat iman, Islam, terutama nikmat ketakwaan. Pada 10 hari terakhir Ramadan ini, semoga kita semakin semangat intensitas ibadahnya. Apalagi sudah masuk berburu malam-malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Kemudian semoga kita senantiasa tetap bisa mencurahkan dan menghadiahkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa menjaga semangat ibadahnya hingga 10 akhir Ramadan ini, ya mudah-mudahan kita tergolong hamba yang bertakwa karena kita konsisten dengan ibadah yang kemudian ibadah itu semakin meningkat. Sahabatku, saudaraku, pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini izinkan saya mengulas makna ketakwaan. Takwa dalam pengertian secara umum itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Namun kalau kita melihat dari konteks bahasa-bahasa motivasi, takwa ini merupakan sikap mental positif setiap individu dalam menyikapi persoalan. Sahabatku, saudaraku, pemirsa yang budiman, memaknai ketakwaan. Takwa ini, kalau kita menyadari, takwa ini sangat penting dalam kehidupan kita, dan takwa ini merupakan kebutuhan jiwa kita, kebutuhan hidup kita. Karena dengan adanya takwa dalam diri kita, maka segala persoalan yang kita hadapi itu akan semakin mudah, ya, akan semakin mudah kita menghadapinya. Segala persoalan yang datang dalam kehidupan kita akan semakin mudah kita menghadapi persoalan tersebut. Sahabatku semua, pemirsa yang budiman, kalau kita melihat takwa, kalau di dalam Al-Quran ada banyak kata-kata takwa ini disematkan dengan kata iman. Iman dan takwa, amanu wat taqwa. Lalu kemudian kata takwa ini juga disematkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Begitu Al-Quran menjelaskan kepada kita. Nah, kata takwa ini kemudian menjadi pengiring bagaimana kemudian sikap dan mentalitas dari setiap kejadian di dalam Al-Quran itu. Maka dengan adanya kata takwa, tentu takwa inilah yang kemudian memberikan segala solusi, segala kebaikan dari setiap persoalan yang diiringinya di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kita melihat satu ayat seperti kata iman yang beriringan dengan takwa, lalu kemudian dengan kondisi yang dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqo. Ya, amanu wattaqo, takwa dan iman, ya, amanu wattaqo. La fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Ya, kalaulah sekiranya penduduk bumi beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Dan di sini ketika iman dan takwa diamalkan, maka Allah berikan keberkahan. Ya, Allah berikan keberkahan dari langit, kemudian juga datang dari bumi, gitu. Nah, kemudian kata takwa pada mungkin perencanaan kehidupan. Ada takwa pada perencanaan kehidupan. Kalau kita melihat pada surah Al-Hasyr, ya, ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tamsur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan dilakukannya esok pagi. Nah, berarti bagi perencana, planner, orang yang memiliki lembaga, lalu kemudian buat perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, maka perencanaan ini adalah bentuk ketakwaan kepada Allah. Nah, apalagi wattaqullah, ayat itu ditutup wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, bertakwalah kepada Allah. Dikatakan lagi bertakwa.
ya, sesungguhnya ya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, gitu ya. Nah, jadi dengan seperti itu apa yang kita kerjakan menjadi nilai kebaikan. Direncanakan itu bentuk ketakwaan, lalu kemudian penyerahan diri kepada Allah dengan bertakwa tadi, ya. Lalu kemudian Allah akan menilai pekerjaan-pekerjaan yang kita rencanakan itu. Nah kemudian sebegitu pentingnya kata takwa dan kata iman dalam kehidupan kita, dan banyak lagi di berbagai ayat dalam Al-Quran, maka dalam konstitusi kita bernegara juga ada kata iman dan takwa. Pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pada pasal 3, di situ ada tujuan pendidikan nasional, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional itu mewujudkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Nah, gitu ya. Jadi substansi dasarnya iman dan takwa, baru berakhlak mulia. Muncul dulu akhlak mulia, baru dia berilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan seterusnya. Nah, begitu pentingnya iman dan takwa sehingga kita bernegara secara konstitusional juga dimasukkan kata-kata iman dan takwa. Nah, begitu juga dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2020. Ya, tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 pokok profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu, pokok yang pertama yaitu membentuk siswa yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Nah, jadi kurang apa lagi tentang takwa ini? Inilah pentingnya takwa ini dalam kehidupan kita. Dan jelas takwa ini kebutuhan jiwa kita. Karena dengan bertakwa maka segala persoalan mulai dari hal terkecil sampai terbesar bisa diselesaikan dengan baik, bisa dihadapi dengan baik. Nah, persoalan apa misalnya? Persoalan seseorang yang sering galau menghadapi kehidupan. Apa yang diperbaiki? Takwanya. Iman dan takwanya kepada Allah diperbaiki, maka segala persoalan akan selesai. Nah, gitu ya. Mungkin persoalan dia dengan temannya, ya. Seseorang tidak akan mampu memaafkan kesalahan saudaranya kalau tidak ada iman dan takwa dalam hatinya. Itulah pentingnya iman dan takwa. Nah, ketika seorang tidak mau memaafkan saudaranya, ada salah saudaranya, tidak mau memaafkan, maka yang bermasalah pada dirinya adalah keimanan dan ketakwaannya. Nah, begitu juga dalam rumah tangga. Suami mungkin ada persoalan dengan istri, lalu kemudian tidak tahu mencari jalan keluar, tidak menemukan bagaimana jalan terbaik untuk solusi permasalahan itu. Yang bermasalah adalah iman dan takwanya. Kemudian dalam rumah tangga ada anaknya pada nakal-nakal, orang tua tidak mampu mendidik, dan atau ada juga orang tua yang tidak amanah untuk mendidik anaknya. Persoalan ini terletak pada iman dan takwa orang tuanya sedang bermasalah. Nah, kemudian apalagi dalam hal beribadah, kita malas-malasan beribadah. Ya, tentu apa yang terjadi, maka persoalan iman dan takwa di dalam hati orang tersebut sedang bermasalah. Nah, sahabatku, saudaraku, pemirsa yang mudiban, sebegitu pentingnya takwa itu. Lantas pertanyaan kita, dari mana sebenarnya datang takwa itu? Nah, ini yang menarik. Nah, ketika kita melihat surah Al-Baqarah 183, ya, ini ayat populer. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, iman lagi, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa. Hanya orang beriman yang berpuasa. Orang yang tak beriman takkan berpuasa. Lalu kemudian dengan berpuasa, sebagaimana kewajiban orang sebelum kita berpuasa, maka la'allakum tattaqun, ya, agar kamu bertakwa. Berarti takwa ini dapat diperoleh dari asyam, ya, siam. Takwa ini diperoleh dari asyam. Sehingga Rasulullah menegaskan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, gitu ya. Siam Ramadan. Apa siam? Apa puasa ini? Puasa ini ya secara fisik ya menahan lapar dan haus, tapi secara hakikat mengendalikan diri. Al-imsak, ada jadwal imsakiyah, ya. Imsakiyah itu 10 menit sebelum puasa gitu ya. Nah, imsak itu ya menahan diri. Disitulah mulai menahan diri. Menahan dari apa? Menahan dari segala hasrat keduniaan, termasuk hasrat
hawa nafsu kita sendiri, termasuk segala hasrat. Mungkin kita dikendalikan oleh nafsu, hasrat keduniaan, ingin memiliki harta, takhta dan sebagainya. Ya, kita ingin menguasai itu semua. Jadi ketika kita mampu mengendalikan diri kita, maka kita telah siam, kita telah berpuasa. Karena hakikat puasa adalah pengendalian diri. Nah, hanya orang yang mampu mengendalikan dirinya, orang yang mampu berpuasa, itulah yang kemudian mendapatkan predikat takwa. Nah, itu ya. Nah, jadi dengan seperti itu, ya, modal utama untuk kita meraih ketakwaan itu dengan berpuasa. Ya, inilah kita di Ramadan, puasa kita motivasi diri kita, hakikatnya kita mampu mengendalikan diri kita sehingga kita dapat meraih takwa itu. Nah, kemudian di 10 hari terakhir Ramadan ini, ya tentu kita harus meningkatkan intensitas ibadah kita. Mayoritas ulama mengatakan 10 Ramadan terakhir ini merupakan hari istimewa. Kenapa? Karena pada malam-malam terakhirnya itu akan terdapat Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Khairum min alfi syahrin. Artinya bagi siapa yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu, dia akan mendapatkan kebaikan atau pahala lebih baik dari 1000 bulan atau lebih kurang 83 tahun. Nah, sahabatku, saudaraku, pemirsa yang budiman, nah coba kita lihat bagaimana kemudian kita mengejar Lailatul Qadar. Kita lihat dulu Lailatul Qadar, Laila malam, Al-Qadar kemuliaan. Nah, Al-Qadar juga kalau kita lihat kata dasarnya dari Qadar. Qadar ya takdir. Artinya apa? Bagaimana kemudian kita memburu Lailatul Qadar, lalu di setiap malam kita tingkatkan Qiyamul Ramadan. Ya, kita meninggalkan segala aktivitas dunia, kita fokus taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan qiyamul Ramadan, ya, meningkatkan ibadah-ibadah malam, sholat malam, ya, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memburu Lailatul Qadar. Ya, karena itu juga dijanjikan oleh Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau tadi man shoma, ya, siapa yang berpuasa, dan siapa yang man qama ramadhana, barang siapa yang qiyamul Ramadannya, ya, ingin mengejar pahala dengan keimanan yang sungguh-sungguh, ya, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Maka seperti itu berarti qiyamul Ramadannya itu, ya, atau 10 malam terakhir dia memburu Lailatul Qadar, dia telah menetapkan, memilih takdir dirinya untuk menjadi orang yang bertakwa. Disitulah mendapatkan Lailatul Qadar terbaik. Ketika kita mampu menetapkan, ya, dan memilih takwa dalam hidup kita di 10 hari terakhir Ramadan, insya Allah, ya, disitulah ketakwaan akan kita raih, dan insya Allah kita akan kembali fitrah karena dosa-dosanya telah diampuni. Man qama ramadhana, man shoma ramadhana, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, sahabatku, saudaraku, dan pemirsa yang budiman, ya, semoga kita mampu memburu 10 hari terakhir Ramadan ini, mementingkan kedekatan diri kita kepada Allah, meningkatkan qiyamul Ramadan kita, sehingga kita meraih Lailatul Qadar, dan ujungnya kita meraih ketakwaan itu. Afwa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.